Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Hanafal Sifa dari NIM 18080810064. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sediaan suspensi oral dan evaluasinya berdasarkan video yang telah dibagikan untuk memenuhi tugas praktikum formulasi teknologi sediaan semi solid liquid percobaan pertama. Ketika mau memasuki lab, maka terlebih dahulu kita menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker, lalu handscoon, serta headcap dan alas kaki yang tertutup. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut. Untuk membuat suspensi, maka berikut adalah caranya. Pertama, yang harus dipersiapkan adalah air yang sudah diukur dan suspending agent berupa vacuum. Caranya yaitu siapkan air yang sudah ditakar, lalu masukkan suspending agent berupa bentanoid ke dalam air tersebut, lalu hidupkan ultraturas untuk mencampurkan air dan suspending agent, dan atur dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian tambahkan zat aktif. Hasil dari penambahan suspending agent dan zat lainnya akan diperoleh suspensi seperti yang ada pada video tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis yaitu berupa bentuk yang harus diamati, bau, rasanya, dan beserta warna yang timbul. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang harus didapatkan? Uji yang kedua yaitu menggunakan pH meter. Terlebih dahulu kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Lalu cara melakukan kalibrasi yaitu dengan cara on-kan pH meter lalu masukkan pH meter ke larutan penyangga. Jika sudah pH 4, celupkan ke aqueous terlebih dahulu, lalu kalibrasi ke gambar tersebut yaitu dengan cara mencelupkan ke dalam aqueous, lalu dikalibrasi ke dalam larutan pH 7, lalu dicelupkan lagi ke dalam aqueous. Kemudian masukkan pH meter kesediaan yang tadi telah dibuat. Jangan lupa catat hasil yang ada. Lalu lap dengan tisu dan masukkan kembali ke dalam aqueous. Cuci elektroda dan jangan lupa untuk mematikan alat. Evaluasi yang ketiga yaitu bobot jenis menggunakan pyknometer. Menggunakan pyknometer kosong yang bersih. Kemudian timbang terlebih dahulu berupa pyknometer kosong dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Lalu masukkan pykno
yang telah ditambahkan air dan ditimbang. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Lalu, keluarkan air yang diganti dengan sediaan, lalu timbang kembali dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Dan hitunglah bobot jenis memakai rumus seperti yang ada pada slide berikut ini. Uji yang keempat yaitu uji volume terpindahkan. Uji ini dilakukan untuk menjamin larutan suspensi oral telah sesuai seperti pada etiket. Yang pertama yaitu kita menyiapkan 30 botol. Lalu masukkan isi botol ke dalam gelas ukur yang telah tersedia. Lalu diamkan selama 30 menit dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Percobaan tersebut dilakukan terhadap 10 botol pertama dengan perlakuan yang sama dengan syarat volume terpindahkan dengan persyaratan berikut. Uji yang kelima yaitu uji viskositas sediaan suspensi dapat dengan viskometer yang biasa digunakan yaitu dengan viskometer Brookfield. Pertama yang dilakukan yaitu pilih spindle yang akan digunakan. Lalu pasang spindle dan tekan tombol on atau atur spindle terlebih dahulu dalam kecepatan 2 rpm. Lalu tengahkan lagi dan tekan tombol on. Kemudian catat berapa viskositas yang ada pada viskometer profil. Uji yang keenam yaitu uji diameter rata-rata partikel. Dilakukan dengan cara mengencerkan sediaan suspensi, lalu teteskan ke objek gelas. Kemudian lihat menggunakan mikroskop. Kemudian setelah kita menempelkan menggunakan mikroskop, kita melihat berapa ukuran partikel sediaan dengan cara perhitungan sebagai berikut. Uji yang ketujuh yaitu uji volume sedimentasi. Yang dilakukan yaitu dengan cara memasukkan suspensi yang telah dibuat ke gelas ukur dalam 10 ml. Lalu tutup dengan menggunakan aluminium foil. Lakukan replikasi 10 kali dan diamkan selama 30 hari dan jangan lupa untuk mencatat volume hasil sedimentasinya. Uji yang ke-8 yaitu uji redispersi. Uji redispersi dilakukan setelah uji sedimentasi. Gelas ukur yang berisi larutan suspensi hasil sedimentasi yaitu menggunakan putar 180 derajat dan kembalikan ke posisi semula. Kemampuan redispersi dikatakan baik jika suspensi itu terdeteksi sempurna, yaitu di bawah 100. Sedangkan uji tersebut ini adalah uji yang terakhir yaitu viskositas sediaan sirup atau eliksir yang menggunakan viskometer Oswald. Caranya yaitu dengan memasukkan air pada lubang besar pada viskometer sampai tombol batas, lalu kosongkan udara pada filler dengan cara menekan tombol A.
Lalu pasang pipet pada lubang kecil, kemudian hisap dan menekan tombol S sampai batas pada viskometer Oswald. Kemudian tekan stopwatch, lalu lepas pipet filler dan hidupkan stopwatch secara bersamaan. Demikian adalah penjelasan video mengenai praktikum sediaan semi-solid liquid berupa suspensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.